di 2011. Oke. Saya pelajari teknologi blockchain karena itu benar-benar ngulik sama partner orang itu di 2016 lah nyian blockchain gitu Hmm. teknologi nanya. Terus 2017 teh mulai nulis white paper. Di Hmm. white paper nanti ditulis orang gerilya neangan nanti advisor neangan baturan di dia nya 2018 Februari hiji orang ambil keputusan mau ini nanti dulu mah zaman dulu mah kan namanya initial coin offering kan ada macam-macam nih sekarang trennya kan berubah gitu ya. Hmm. Hmm. Nah, initial coin offering teh apa uh, intinya kan bikin paper terus abis itu teknologinya udah mulai kita bikin terus abis itu mah marketing aja jualan aja. Hmm. Nah, jualan kan ada private sale sama ada public sale itu baru Desember 2018 public sale-nya. Hmm. Jadi semua orang tuh pada bisa beli 2018. Nah pas lagi dibikin Itu bikin white itu, paper itu di teh mana? Itu public sale-nya di mana? Binance. enggak public sale private aja. Oh, belum melalui itu ya? Kita waktu itu private sale public sale-nya teh di dua di Liquid di Jepang Hmm. sama di Tokenomic yang di Oh, Singapura. tokenomic. Oke, Tapi oke. jadi gini pas lagi kita ngitung tahun 2018 Februari kita hitung utilisasinya. Jadi kan ada dihitungan token ekonominya. Jadi total yang kita issue, yang kita minting itu tuh ada 1,2 billion token. Nah, Hmm. terus kan pasti kan dari 1,2 billion itu ada alokasi buat apa aja kan, gitu kan. Hmm. Ada buat yang mau dijual ke publik berapa, yang mau di treasury berapa, yang mau buat advisor tim seberapa lah, karena itu kan ada di white paper kan. Ya. Nah, pas lagi kita decide, kita mulai jualan private sale itu bulan April tanggal 1. Jadi 30%-nya which is 350 juta token kita teh dijual di nanti di ke Liquid. private. Dan Ah. 350 juta Itu berapa? Nilainya berapa itu? waktu itu kita buka dengan harga 200 perak. Hmm. 280 namun salah mas nama Hmm. 270 sekian lah Ya. gitu kan. Nah 270 terus pas publik kita buka dengan harga hampir 500 lah gitu ya. Hmm. Nah pas private sale jadi kan kita strateginya tuh 360 token yang kita lempar bener-bener ke retail itu cuma 11%. Itu plus Oke. dengan airdrop segala macam. Jadi airdrop 3%, 8%-nya ke publik. Hmm. Yang 20 sekitar 20 persenan atau 19 persenan itu kita jualnya ke ini, ke private. Jadi ke Hmm. perusahaan, Ya. terus kemudian ke whales gitulah, public personal yang orang-orang pada emang main di token, ada yang beli 22 miliar, ada yang Ya. beli Oke. jutaan dolar waktu itu teh gitu Hmm. kan, karena mereka juga kan emang apa namanya pemain di kripto lah gitu. Ya. Yang saya kerjain itu proyeknya mah udah jalan, si akang-akang ini kan udah ada ekosistemnya, udah Ya. jalan Ya. proyeknya. Terus saya marketing Hmm. jualan ininya tokennya. Nah jualan token teh roadshow kemarin teh ke muter-muter lah ke 13 negara, ke Meksiko karena itu, terus ke Cina, Eropa juga Uh. masuk, ke Korea segala macam. Indonesia teh muter di kota-kota besar lah, dari mulai Palembang, Medan, Lampung, Itu bentuknya apa? Roadshow-nya bentuknya apa tuh? seminar. Oh, seminar ya. Roadshow seminar. Kemasannya gitu seminar ya. Ya seminar. Jadi kayak di Korea saya bikin seminar, di Jepang, terus di Cina, di Denmark, Italia, Jerman,
terus Uganda, Kenya, Malawi, Hmm. Meksiko, Amerika, karena itu jadi roadshow gitu. Jadi Hmm. ibaratnya teh ngumpulin komunitas kan. Ya, ya. Jadi komunitas kan saya ada kenalan di mana, saya ngobrol sama mereka, mereka arrange ini apa kumpul ya, ngumpul ada yang dari 20 orang sampai ada yang 300 orang gitu dikumpulin gitu kan, karena mau jadi jaring aja gitu kan. Oke. Nah dari situ udah dari situ dapat teh uang teh yang Hmm. jualan token, karena kan token kan transaksinya kan jualnya pakai ini apa namanya, pakai simple simple SAF teh, simple agreement for token. Jadi saya pakai lawyer Singapura karena saya jualnya dari Singapura kemarin teh Iya. gitu. Jadi SAF itu kan simple agreement for token, jadi bukan investasi. Hmm. Jadi itu clear bukan investasi. Habis itu teh mereka beli digital asset. Jadi kita bukan crowdfunding, karena hati-hati kalau crowdfunding kan di Indonesia bahaya gitu kan. Oke. Undang-undangnya juga masih belum jelas kan, gitu Hmm. kan. Nah, habis itu di bulan Agustus, September lah, saya ngobrol sama ini si siapa namanya teh, motivator lah, Hmm. si Chandra Putra Negara, terus si Hendy itu yang punya Babarafti Baturan gitu aja, Ya, oke. kita tulung gitu kan, ya kita bagi hasil lah istilahnya kan, kita roadshow, nah menjaring. Nah itu kalau roadshow itu mah untuk yang 9% di Oke. Indonesia mah gitu. Jadi mereka tuh pada pada beli gitu ya, laku udah 360 juta, tapi yang gede gitu kan, ada yang naruh 1 juta, ada yang naruh Ya. 200.000, ada yang naruh 500.000, gitu deh kita monitor, kita bantu, jadi kayak private bankingnya lah gitu kan. Oke. Kita pastikan mereka teh percaya banget sama apanya teh, sama proyeknya Ya. gitu, karena kan kita selalu bilangnya long term dan Ya. utilitasnya jelas Ya. gitu kan. Nah habis itu kita listing kan, waktu jualan pabrik kan di mana teh, di Liquid, Liquid. Bank sama Tokenomics Tokenomics Singapura. Singapura. Ya. Tapi kan kita teh sengaja ngambil itu dua karena kita tahu bahwa mereka tuh volumenya gak gede dan komunitas kita tuh gak banyak main di situ. Kita tahu komunitas kita tuh di Indodax, Ya. Ya, kan? betul. Ya kan, di Indonesia. Hmm. Nah saya teh nahan dari tahun 2018 Desember, cuma listing di dua itu. Saya cari momentum yang bagus, karena kan kita ngitung nih utilisasinya tuh sampai kapan nih kita bisa utilisasi. 2019 mah proyek udah jalan, utilisasi udah tinggi, tapi kan kita nggak banyak umumin lah gitu kan. 2020 harusnya meledak, kena pandemi, Pandemi, jadi kita ya. tahan dulu lah proyeknya gitu kan. Nah kemarin pas tanggal 24 Juni kita ngitung kan, Bitcoin kan habis halving teh tahun 2020 Juni, Ya. halving, terus kemudian harga kan naik, jatuh Ya. parah. Habis itu 2021 Februari mulai naik Naik lagi sampai kan? April ya. April itu kan Puncaknya. naiknya gila-gilaan tuh kan, wah itu meledak Ya, bisa. setelah Elon Musk Wah, masuk ya. Dogenya kan heureuy karena itu nya kan ya. Heureuy lah, pokoknya kan doge mah gak ada apa-apanya, Oh. meme gitu kan. Ya. Dan fundamentalnya gak ada. Nah saya teh, wah itu mah udah pressure teh. Alhamdulillah ada main nomor satu kalau secara teknikal mah kan udah apa lah ya. Tapi yang saya mesti bilang, main token teh mentalnya kada siap Kang. Oke. Jadi pas lagi jualan dihina, bisa marah-marahin. Pas kemarin harga turun kan dari 200 kan turun ke 22, sengaja saya itu. Iya. Karena apa? Karena banyak orang yang dapat gratis kan waktu airdrop, Airdrop. kan? Iya, airdrop. Buang-buang aja Di burning dulu ya. orang-orang.
boros gitu kan, jadi yang bukan yang hamster yang receh teh biar habis dulu lah gitu Iya. kan. Baru 2000 ya kemarin 26 Juli kita lepas, karena kan kemarin tuh kalau kita ngitung ya, kita ngitung cukong-cukong yang dapat gede waktu April kemarin, Februari sampai April teh kan nggak ada mainan lagi. Sejak turun di April, Mei teh nggak ada mainan Iya, lagi betul. kan. Nggak ada berita, nggak ada mainan. Cina udah bilang nggak boleh. Nggak boleh gitu. nambang. Nggak boleh nambang karena itu kan. Nah itu saya melihat momentum aja Kang sebenarnya. Jadi pas lagi turun, kita lihat momentum, nggak ada mainan, kita ngecek ke seluruh ya network kita lah di beberapa negara juga, kita liatin kayaknya ini right timing. Ya udah saya ngomong sama Oscar, bro tolong deh kita listing, kita bayar gitu kan. Listingnya, terus alhamdulillah kayak kemarin kejadiannya gitu kan. Jadi kuncinya mah satu timing gitu kan, dan timing melihat tren lah, ya. Tren. Dan kedua, ekosistemnya sama utilitasnya udah jadi kan. Kalau saya buka ini di Februari atau Maret mah mau sih karena kan orang banyak yang ambil ke daerah lain kan, ke token lain ya. Terus timing ekosistem sama utilitasnya sudah ada. Sama ketiga mah beneran ini mah bukannya ini ya berdoa, banyak kan kita pada lobakan amal. Orang bilang kan, wah itu cukupnya gede-gede, well-nya gede-gede, holdernya ya. Cukupnya ada, tapi kan saya juga monitor gitu kan, orang-orang yang token holder gede itu nggak pada jual kan. Iya, dia hold aja sampai nunggu ini investasi dia mah ya, disimpan dulu. Nah kemarin tuh ada cukong yang masuk, tapi saya nggak tahu siapa. Ditanya market makernya siapa, saya tuh nyiapin market maker, pastilah kita kan mesti siap lah gitu kan, tanggung jawab lah. Kalau ketika listing kan mesti pastiin ada order booknya yang ada gitu kan. Yang beli yang jual kita siapin. Kemarin mah market maker saya dari menit ke 1 udah nggak bisa ngapa-ngapain aja, karena perputaran transaksinya tuh lebih cepat dan lebih gede dibanding uang yang saya siapin buat market making. Betul. Saya kan di rumah saya di kantor ada berdua sama teman saya, ada partner saya, market maker saya ada di Cina sama di Semarang, 2 orang. Saya bilang udah, saya telepon udah diem aja, liatin aja udah ini mah. Nggak bisa dibendung, nggak bisa diapa-apain, transaksi cepat pisan kan. Iya. Sampai kita kan lepas di 22 bukan di 22 kan, paling tinggi itu sampai 960, 4.600%. Iya betul. Iya 4.000%. Nah dan itu lama loh, 30 menitan loh ini waktunya. Kalau yang lain kan cepet banget, cuma 5 menit 10 menit tuh. Iya, makanya saya juga walau alam kan benar-benar kalau ditanya kumaha strateginya ya saya cuma bisa ceritain sejarahnya. Pas lagi kejadian Pak, saya benar-benar kan bisa kayak kita ingat kira lah zuhur, asar, sholat, sujud syukur saya mah. Kenapa saya sujud syukur? Soalnya beban moral kan. Karena kan orang-orang yang 2018 pada percaya, beli segala macam, kan mesti balikin modal. Mereka tuh mesti balikin modal dan mesti ada untung kan. Sampai ada cerita ibu-ibu ibu-ibu sepuh lah, ibu umurnya waktu kemarin tuh dia datang ke kantor umur 54, 55 gitu, 2018 teh dibawa sama agen asuransinya dia. Saya presentasi gitu kan tentang hara token, terus dia teh bilang, saya nggak ngerti token tapi saya percaya tokennya Kang Regi mau membantu petani. So kelas saya taruh 2 miliar, Bu jangan. Saya bilang ibu nggak ngerti, kalau ibu nggak ngerti jangan. Enggak, saya percayalah ini insya Allah berkah segala macam. Kemari kan pas iya nanti
pas seminggu sebelum saya listing, saya telepon si Bu Ike namanya teh. Kanker, tos walas. Aduh, saya tanya terus saya WA nggak jawab, saya tanya agen asuransi, rek Bu Ike udah walas, kalau bisa uangnya dibalikin aja. Aduh, itu teh moral teh. Aduh, itu sih saya utang teh sama Bu Ike itu tah yang kadang kan orang nggak ngerti ya. Yeah. Kalau orang ngerti mah ya udahlah gitu. Ini orang nggak ngerti, tapi alhamdulillah kemarin bisa balik ya. Gitu. Alhamdulillah ya. Langkung anak gitu nya. Langkung di deposito lah insyaallah lah gitu kan. Seenggaknya jadi tenang. Habis Ibu Ike dibuangnya balik mah itu teh hari kedua uangnya Ibu Ike balik. Saya udah tenang aja, habis itu mah silahkan aja. Nah, saya sama tim, sama kantor, saya komitmennya satu. Ketika kita listing, apapun kejadiannya, mau nyungsruk atau mau naik, jangan jual. Jadi, kita tuh nggak jual sama sekali, Kang. Di hold ya? ya? Wallet kita tuh, saya buka aja ke semua orang, silahkan lihat bahwa kita nggak jual sama sekali. Karena apa? Itu kan nunjukin komitmen bahwa kita pengennya long term, gitu kan. Kalau kayak gitu kan, jadi kita bisa kontrol. Kita tahu lah sekarang perputaran, kita bisa ngitung gitu kan, ngitung di marketnya ada berapa yang muter, dan walletnya kan kan di terscan ketahuan semua kan, jadi bisa kelihatan gitu kan. Gitu sih ceritanya mah. Jadi nggak ada strategi khusus atau rahasia khusus kunaon kemarin sehingga gitu mah, kita mah alhamdulillah wallahualam itu mah Gusti we nu bageun ka saya gitu kan. Doa petani pakinten gitu kan. Iya. Gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kayak tadi kan di ininya kan sama konsultan Singapura ya, ininya ya. Nah, di audit atau apa, namanya audit ya? Oh jadi ada ininya Kang, ada yang di auditnya teknologinya. Oh, teknologinya blockchain itu mesti diaudit. Masalah security, masalah smart contract itu ada ya pihak ketiga yang mengaudit itu pasti gitu kan. Kalau legalnya saya pakai perusahaan Singapura. Gitu. Perusahaan di Singapura, saya pakai lawyer di Singapura gitu kan. Supaya kan di Indonesia waktu itu kan masih belum ini ya, belum ada di Indonesia. Tahun 2017-18 mah Bapepti aja baru adanya 2019 kan. Betul. Itu ceritanya mah. Teman-teman ceritanya mau gimana? Ya itu, pengen tahu terutama masalah modalnya ya, terus yang nentuin pokoknya mau di kita ngobrol teman-teman santai ya. Iya sambil banget aja santai ini. Ya, itu sampai kita nentuin mau dijualnya sekian juta, sekian triliun, itu siapa itu? Terus hitungannya dari mana itu? Kemudian pas mau listing ke Indodex kayak gitu, itu biayanya ngitungnya dari mana biayanya tuh? Acuannya dia. Kalau ngitung tokennya, sebenarnya nggak ada rumus pastinya, Kang. Rumus pasti saintifik mah tak aya. Karena waktu itu kan saya juga advisor saya kan Hatip Basri. Hatip Basri kan mantan Menteri Keuangan. Iya. Saya duduk sama dia berminggu-minggu nyari rumus sampai saya ke MIT, ke Harvard, saya samperin ke MIT sama Harvard. Bisa rumus-rumus pastinya kan. Jadi akhirnya decision kita aja setelah kita ngitung M1, M2 perputaran uang, velocity-nya, terus penggunaannya kayak gimana, ya berapa billion, dan itu bisa infinite kan. Jadi jumlahnya finite tapi perputarannya bisa flywheels infinite gitu kan jadinya kan. Selama logikanya masuk mah aman-aman aja. Dan itu berapa biaya yang dikeluarkan berapa jadinya itu? Nah, kalau biaya lumayan agak mahal. Sekitar berapa tuh? Pertama lawyer,
buka Iya. perusahaan di Singapura, itu lawyer, terus administrasi segala macam lah Singapurnya, itu bisa kena 200 juta, 300 juta sendiri. Terus apa? Habis itu kan saya roadshow teh lumayan awis lah roadshow kan. Iya. Saya kena 800-an lah. Juta. Oke. Terus bangun tim selama setahun lah saya bikin. Mungkin 200 lah. Gitu kan. Gitu. Terus habis itu biaya nowadays-nya listing di Liquid token sama tokenomics di mana listing teh saya 500 juta pangintennya ada hilap sekitar segitulah. ya. Kayak kemarin listing di Indodax itu kan paketnya 500.000 10, which is bisa tergantung harga 10-nya aja, bisa 5 miliar, bisa 1,5 miliar. Kalau 10-nya lagi 1.000 ya 5 miliar. Kalau 10-nya lagi 300 ya 300 apa? Berarti kalau 500 1,5 miliar kayak gitu kan. Itu tuh cash ya, nggak apa ya, maksudnya dibayar dulu ya. Ya. Iya kan. Nggak nunggu ini enggak ya. Jadi Enggak. langsung dibayar dulu ya. Oke. Ya kita siapin di depan lah gitu kan. Itu makanya proyeknya udah mesti jalan kan. Iya. Jadi Emang itu ada hubungannya ya, apa yang project yang real dengan apa yang di trading kan ini ada hubungannya, ada efeknya, dampaknya, kayak saham gitu. kalau kalau kita nggak ada hubungan secara kepemilikan perusahaan atau bagi hasil kan, nah, tapi tokennya emang benar-benar dipakai di proyeknya kan. Oh gitu. Jadi kalaupun di projectnya itu naik ya fluktuatif gitu ya, kayak saham kan mempengaruhi nilai saham kan ya kan. Nah kalau ini nggak ada ya, nggak ada ininya ya, hanya dipakai, hanya digunakan saja tokennya ya untuk sebagai alat transaksi ya. Bukan alat transaksi. Jadi kita utilisasi itu ketika orang nyimpan data di blockchain kita, dia mesti pakai tokennya. Oh gitu. Itu value-nya token kita itu sama dengan data yang di store. Datanya ya. Jadi database yang di ini kan ya, apa big data ya, apa namanya ya. Ya. Gitu ya. Karena kan usaha saya kan dari dulu di data terus kan. Di data ya. Ya orang kan yang tahu. Oke, mungkin Kang Igun ada yang mau ditanyakan, Kang Igun? Iya, ya menarik sih penjelasan yang terakhir sebenarnya mengenai penggunaan itunya ya, koinnya itu dipakai di project kan, berarti ketika menggunakan data itu ya Kang ya, itu artinya petani pegang koinnya gitu sebaiknya atau gimana? Petani itu kan pas lagi dia mau nanam, kita bikinin wallet sama dia. Nah di wallet itu ya. kita taruh tokennya Kang. Oke. Nanti petani setelah sekian lama berinteraksi sama kita minimal 3 tahun, kita ajarin. Jadi kayak long term investmentnya mereka gitu loh. Jadi pokoknya setiap petani yang terdaftar tokennya pakai aja gitu. Terus misalnya kayak tahun kemarin kita bikin sama Bank Indonesia halal value chain gitu kan, sama MUI sama PNKS. Terus ada perusahaan Sierra yang pemotongan ayam bukan blockchain kita untuk produksi ayamnya, di mana ayamnya pengen ada traceability mengenai halal. Jadi kan mesti ketahuan yang motong ayamnya siapa, prosesnya kayak gimana gitu kan. Ya udah setiap diproses menggunakan token kita kan. Jadi mereka beli token kita reguler.
berarti tadi Kang Kodas tuh nanya, itu tokennya dipakai untuk transaksi, ya kurang lebih benar juga ya, cuman transaksi data ya. Betul, bukan transaksi uang kan. Ya kayak semacam apa, tokennya itu kalau di Bambu nih yang apa, salah satu yang saya pingin itu token itu bisa buat beli produk bambu kita gitu, seperti itu, dan bisa jadi simpan pinjam gitu. Kalau belinya nggak boleh kan di Indonesia kan. Oh gitu ya, Alat pembayarannya nggak boleh. sebagai alat pembayaran nggak boleh ya. Oke. Boleh, nggak boleh. Jadi ibaratnya kalau bahasa saya mah kayak kita waktu zaman kecil suka ke dingdong gini ya. Iya. Time zone. Nah, ke time zone kan kayak koin apa dimasukin Betul, ke iya. Bom-bomkan. Sama. Ya. Logika itu sama. Oke. Jadi untuk menggunakan sistem membutuhkan digital access dari token kita gitu. Iya. Gitu. Kalau semacam simpan pinjam itu masih bisa kayaknya ya, kalau simpan pinjam ya. Istilahnya umumnya kayak tadi, kalau si petani itu butuh pupuk gitu, kemudian apa, dia ininya pakai token, itu nggak bisa juga ya. Nah, saya nggak ngikutin yang baru, Kang. Simpan pinjam deh sekarang deh ada yang DeFi, decentralized finance. Iya, betul. Modelnya simpan pinjam pakai kripto ya, Kang ya. Iya. Nah, model itu saya kurang paham tuh, Kang. Karena kan Ya modelnya sama kayak bank gitu, ada bunganya juga. Di Hara kelihatannya ada microloan ya, itu bukan pakai token ya, Kang? bukan, jadi microloannya itu langsung dari bank aja. Banknya kayak BTPNS, BRI, BNI itu ngasih pinjaman ke petani dalam bentuk uang. Nyalurin aja gitu ya. Nyalurin aja, mun. Pak, transaksi loannya sendiri nggak dicatat di blockchain? Oh, dicatat. Jadi pengambilan loan harus pakai token berarti? Datanya ketika dicatat itu token digunakan gitu kan. Itu di backend-nya kita. Karena kadang kan bank juga masih belum itu, tapi ketika BNI misalnya nyayarin 2,5 juta gitu kan, itu kan satu transaksi ya, itu kan dicatat di blockchain. Nah, ketika tercatat di blockchain-nya itu mulai tokennya digunakan gitu kan. Tokennya banknya apa token ABI, token Hara. Oke. Enggak, tapi dari walletnya siapa yang dipakai? Nah, bank waktu kerjasama sama kita buatkan wallet. Oh, sama ya. Jadi dibuatkan wallet khusus ya. Itu PR-nya mah itu utilisasinya ya, perputarannya teh kumaha gitu. Kayak sekedar abdi milarian file nya kira nu ngagambarkeun perputarannya ya kira. Oke. Kalau dikaitkan dengan itu tadi apa, transaksi data seperti itu, terus tokennya juga dijual di pasar, ketika harganya tadi pernah nyampe berapa, 900-an gitu, berarti ongkos untuk ngupdate datanya jadi mahal juga buat petani sama bank itu ya. Nah, kita ngakalinnya apa namanya, kita peg, jadi per harganya itu jadi bank itu membayar cuma 280 perak. Nah, kalau lagi naik ya udah 820 perak itu sama dengan berapa token gitu kan, 0, sekian token gitu kan, jadi balik kan, jadi modelnya. Oh, yang di peg berarti ongkosnya ya, ongkos untuk update datanya itu pokoknya harganya 280 ya.
bukan Moon. bukan berapa koin gitu ya, gitu ya. Betul, betul. Oke, oke. Dipos dulu ya. Ya. Terus Karena kan kalau enggak mah kan spekulatif banget kan, itu nggak stabil nanti. Betul. terus ini kitanya itu mesti berbadan hukum, Oh iya, mesti pisan. mesti berbadan hukum ya, gitu Ya. ya. Enggak sekelompok komunitas gitu aja enggak ya, mesti ada badan Enggak. hukumnya ya. Oh, no. Gitu. Ini kedapnya saya share screen. Ini yang saya bikin waktu di 2018 kedap. Jadi kan supply and demand itu mesti dihitung kan, mesti dibikin, ya. Jadi kan kita kan ngomongnya hara data exchange, kan di white paper kita juga data exchange. Jadi demandnya dari mana gitu kan. Nah, pertama ini kan institusi kayak bank, asuransi, retailer, banyak lah yang udah kita partneran gitu kan, membutuhkan apa mereka membutuhkan data-data pertanian kan, Ya. gitu kan. Nah, mereka yang sudah kerjasama sama kita buatkan walletnya masing-masing. Tergantung. Dan biar semuanya, hampir semuanya sih kita yang manage walletnya, gitu kan, dengan kontrak, ya. Nah, mereka kan akan beli token kan, tapi pakai proxy-nya kita ya, gitu kan. Mereka bukan nggak beli sendiri, kita yang beliin buat mereka, taruh di walletnya mereka. Belinya kemana? Liquid sama tokenomics kan, which is kan ini kan exchange yang udah banyak penjual juga di sini kan. Ya. Itu setelah mereka beli, taruh di walletnya mereka kan hold token gitu kan. Jadi kita taruh di token-tokennya di sana, dimana ketika mereka mengakses datanya, mereka kan gunakan tokennya gitu kan. Nah, tokennya teh buat akses kemana? Kan kita punya aplikasinya nih, aplikasinya untuk value value added services, ke report segala macam, atau ke agent-agent yang mengqualify datanya. Sama kita kan kerjasama sama 2 satelit company ini. Nah, mereka juga kan akan karena tokennya dikasih dari si institusi ke ekosistem, berarti kan mereka juga akan hold token. Nah, tokennya habis itu kan di farmer. Nah, farmer juga kan punya wallet sendiri karena pakai aplikasinya Hara. Farmer sama field officer mereka juga pegang token. Terus kan ini ada development partner, Robotis segala macam juga pegang token. Nah, mereka bisa cairin tokennya kemana gitu, untuk ini tuker kepada voucher. Jadi saya bikin kayak redeem point gitu kan. Redeem point, habis itu kan mereka pada nyairin tokennya ke market. Ini juga liquid ke market. Jadi ini kan muter terus nih, Ya. perputarannya. Nah, kita kalau ada orang yang menggunakan token kan masuk ke sistem kita, ke sistem database kita kan. Nah, kita hold tokennya supaya sirkulasinya semakin lama semakin sedikit kan. Ya. Nah, ada sebagian yang kita burn juga gitu. Jadi kan hukum ekonomi standar aja, semakin sedikit supply semakin tinggi demand, berarti kan harga terapresiasi kan. Logika sederhananya cuma seperti itu. Oke. Desain awalnya dulu 2018 saya bikin desain kayak gini. Gitu ceritanya mah. Teman-teman PR-nya bikin bikin Utilitasnya ya. Nah, saya mesti disclaimer ke teman-teman semua. Saya agak idealis bikin proyeknya teh. Kenapa idealis? Karena dari tadi kan teman-teman juga dengar kan, utilitas mesti ada gitu kan. Karena kan
intinya pengen gitu harapnya satu hari IPO gitu kan, jual sahamnya di bursa, tokennya juga udah ada. Ya. Itu sama mimpinya. Ya, jadi kan beriringan. Ya, berarti kan bisnis modelnya kita alhamdulillah kita juga jalan, petani udah ada 30.000. Ya, ya. Kelola ada sekitar 16.000 hektar lah gitu kan. Jadi orang-orang yang agent-agent kita tuh ada 1.800 iya teh di ekosistem teh gitu kan. Nah tapi kan itu kan dunia nyata ya. Iya betul. Bukan crypto trader. Nah crypto trader mah duka kan sebenarnya itu. Ya. Nah saya teh bilang di awal kalau mau main atau mau nyebur ke sini mental teh mesti siap karena recet nate pol. Jadi harga kamari sebelum listing dari 200 jadi 20, saya pernah. Iya betul 5 iya. 5 perak, wah itu mah ributnya setengah mati di amuk. Kan lah pokoknya ngamuk gitu kan. Pas kamari listing di Indodax naik dimarahin juga. Pas turun dimarahin juga, pokoknya dimarahin aja terus saya kayak. Matangnya dalam 3 tahun rambut saya putih semua. Tambah gendut. Itu yang mempengaruhinya apa tuh? Hah? Bisa jatuh, bisa naik, apa tuh? Spekulasi. Jadi orang-orang trading. Jadi kalau udah masuk ke market mah udah spekulasi jadi ya. Jadi udah ini aja kan, udah spekulasi. Orang-orang pada berspekulasi. Kalau kita mah kan fokus ke long term gitu kan ya. Karena kan insya Allah ini bisnis yang saya pengen kerjain sampai akhir umur lah insya Allah gitu kan, di pertanian gitu kan. Jadi sabar aja dulu gitu kan. Kita juga nggak jual sama sekali. Kamari ge, wah kamarnya bengkarek. Ya orang tengah jualan naon batu nu bengkar gitu kan. Guys, ada yang ditanyakan guys? Hah? Ini saya lihat ada penggunaan dana nih, cadangan 4%, operasi 4%, terus hard cap 46.000 ETH itu gimana maksudnya tuh, Kang? Jadi waktu ICO itu kan kita mesti nentuin kita tuh mau fundraising berapa untuk proyek ini, gitu. Jadi kemarin tuh kita dapat 28 miliar lah totalnya ketika menjual. Nah itu untuk jalanin proyek kan. Gitu. Jadi itu hard cap itu kita mau achieve berapa? Gitu sih. Tapi sekarang mah trennya udah beda katanya ya, udah ada initial exchange offering, terus ada yang decentralized exchange karena itu kan. Iya, staking. Ya. Gimana guys? Gimana guys? Betul. Kalau ngelihat dari supply tokennya itu di Etherscan itu hitungannya 1,2 lah ya kira-kira ya. 1,2 miliar. Terus ngelihat holdernya kayaknya ini lepas banget ya ke pasar ya. Holdernya cuma 35% sama 20% yang gede ya. Berarti asumsi saya ini 45% holder, sisanya dilepas ke pasar semua ya. Jadi di awal kan yang kita lepas ke pasar itu 30%, 360 juta token. Sisanya masih di hard wallet kita, masih di cold chain kita gitu. Nah, dari 30% itu kita jual ke token holder yang gede-gede, ke cukong gede. Ada orang yang pegang gede banget lah, sampai saya itu tidak ada orang yang naruh uang sampai $2 juta kan satu orang waktu itu. Oke. Nah itu satu orang itu saya cuma jadi sahabat saya lah pokoknya. Jagain karena kalau dia lepas tokennya mah hancur harga kita gitu kan ya. Iya betul.
Jadi gitu. kan saya pernah lihat tuh ada berapa, contohnya yang coin listing di Indodax tuh kan BOTX tuh. BOTX itu ada 2 wallet itu sampai 70% dan tren pricing dia naik terus. Nah, kemarin itu jadi kepikiran saya ngomong sama Kodas, jangan-jangan kalau kita mau jaga harga ini supply tokennya harus kita jaga sendiri gitu, karena kalau dilepas kita nggak bisa kontrol gitu. Betul, itu benar pisan, betul pisan. Cuman kan jadinya kalau misalnya kita pegang terlalu besar juga orang juga nggak berminat ya, atau gimana ya kan? Nah, ini kan kalau kita ngelihat volume perdagangan kayak di Hara aja kemarin maksimum itu kan di 220 miliar kan beli jualnya kan. Iya. Nah, mereka beli jualnya di volume yang ada di market aja. Dan nggak masalah sebenarnya. Karena saya belajar dari kasusnya Ten. Waktu pertama kali keluarin Ten di 2000 berapa tuh, 2019 atau 18 ya. Itu tuh mereka ngeguyur di marketnya tuh gede banget gitu kan persentasenya. Makanya si Oscar tuh narikin Ten lagi kan, dipegangin semua kan. Karena ternyata kalau kita pegang kontrol gede itu tuh spekulasinya tuh bisa kekontrol in a way gitu loh. Iya. Jadi harganya, kalau namanya harga mah pasti volatile lah gitu kan. Iya. Tapi kita tahu, kita bisa monitornya dengan gampang. Oh ini siapa gitu. Kayak jadi kita bisa orchestrating gitu loh kan. Iya, oke. Gitu. Kalau dilepas semua, dilepas gede gitu gitu kan. Iya. Mau gimana mau orchestratingnya gitu kan, nggak bisa. Repot dan bahaya gitu buat kitanya kan. Kita kan fokusnya kepada projectnya. Makanya kalau di semua sosial media saya mah kita cuma fokus ke projectnya aja. Iya. Jarang sekali kita ngomongin harga token, inisiatif token. Pokoknya kita kayak sekarang nih kita masuk ke jahe gitu kan. Komoditas baru. Jadi gitu. Jadi kita bangun narasinya emang long term, ini ada utilitasnya, ada natural demand-nya gitu kan. Emang benar gitu yang kita kerjakan. Gitu. Ya. Terus ini kan ada yang mau saya tanya nih. Ini kan sekarang lagi trennya DEX nih, DEX. Kan? Nah, terus jadi ada, saya kemarin ngomong sama Kodas itu ada IDO kan. Jadi ICO dalam DEX lah sederhananya gitu kan. Nah, mungkin kan bisa ada punya pengalaman nggak, atau teman kan punya pengalaman memakai IDO ini, maksudnya riskan atau gimana? Saya terus terang yang DEX ini kurang ngikutin Mas. Tapi semakin decentralized, semakin wild west. Oke. Semakin liar aja. Semakin hoki-hokian aja. Semakin banyak berdoa aja. Ya betul. Karena kan kayak di Indodax, toko kripto, Binance itu kan centralized semuanya. Iya. Ya. Benar. Ya kan, centralized aja, doanya udah banyak. Kita ke DEX, aduh. Nggak kebayang, saya udah umur segini mah nggak berani jantungan. Oke. Udah nulis white paper ya belum, teman-teman? Ini lagi disusun ini, makanya lagi coba ini. Ya terutama masalah modal gitu. Yang paling sulit modal sih nih Kak. Itu mana gitu? Kan soalnya oke. Cuma kan Ya klarifikasi aja sih sebenarnya. Tadi kalau yang saya nangkap itu proyeknya Kang Regi berarti dibiayai dari ICO ya? Atau gimana? Iya benar. Dibiayain ICO tahun 2009, di awalnya sama ICO, makanya kita bisa cepat dapat 30.000 petani ngelola 16.000 hektar kan dari situ kan. 2019 ada investor, perusahaan yang masuk, Tokopedia menginvest, terus Sinarmas, Putra, invest. Tapi itu mah equity. Jadi
Jadi dari awal teh saya udah desainnya teh ada yang saya lepas tokennya, ada yang saya lepas sahamnya. Jadi kan kayak startup normal aja, kayak perusahaan normal aja gitu kan. Token ke saham tapi nggak ada konversinya ya? Nggak ada kan, nggak ada kan itu kan. Sama itu tadi kan ada cerita dengan yang Bu Ike itu ya. Ya, Nah itu Bu Ike berarti ikut yang ICO apa yang saham? ICO ya. Oh. ya. Nah itu mah alhamdulillah saya bisa balikin uangnya. Aduh, cuma takut. Soalnya udah waras, sudah nggak bisa jalan, ibu soleh lah baik gitu kan, gitu. Pas datang ke saya juga hitam-hitam pakai cadar. Waduh. Udah kan, uangnya saya cairkan besok, dia diceknya langsung, teteh. Bu, ini uang dari mana? Enggak, suami saya teh kaya raya, saya teh janda, meninggal, anak saya di luar negeri semua. Saya pengen lihat nih, Kang Regi mau ngebantuin petani. Itu mah beneran di Gusti Allah, mana ada gitu. Wah, itu mah takut, ya alhamdulillah kemarin bisa balik. Ya udah lega saya. Kalau ICO itu berarti uangnya tadi, uang Bu Ike itu dibeliin koin ya? Atau gitu? Iya. Jadi Bu Ike teh punya wallet. Gitu kan. Semangat, maksudnya gini, saya nggak tahu yang sekarang. Kalau dulu mah kan emang mesti, karena masih belum banyak ya, mesti bikin kredibilitas, mesti dikenal gitu kan. Dan dulu masih internasional kan, di Indonesia masih belum banyak gitu kan, makanya saya roadshow kemana-mana. Gitu. Dan itu juga roadshow juga nginep di rumah teman, cari kenalan aja gitu, pakai Facebook, pakai LinkedIn gitu kan. Dari itu ada seminar di mana saya ngajuin diri, saya ngomong lah, terus ada kompetisi di mana saya ikutan. Di Jerman tuh saya kompetisi. Saya kompetisi ikutan gitu aja. Tapi emang apa ya, ya semua juga mesti kerja keras gitu ya. Tapi ini mesti ngulik teh, mesti gaul, loba baturan. Punya link ya, jaringan ya. Walaupun nggak kenal ya, dulu teh banyak saya nggak kenal sama orang gitu ya. Saya emailin, saya DM di IG, saya DM di Facebook karena itu. Sampai saya pernah ya, di Uganda, saya kenal. Saya teh di Uganda teh kerjasamanya dengan African Bible Community. Saya masuk dan saya tinggal di compound atau di komplek gereja. Saya tinggal di sana seminggu, saya tinggal di sana. Terus sama orang pastornya teh, dia bilang di Uganda, coba kamu ke Malawi. Orang ke Malawi gitu kan, dari terbang sejam ke bawah gitu kan, tinggal di rumah mereka gitu. Terus balik lagi ke Uganda, terus ada salah satu orang ngajakin, dia bilang saya mau kenalin ke komunitas kripto fanatik di Uganda. Saya datang, jadi mereka ada kayak kebaktiannya gitu. Impact teh kebaktiannya bukan Kristen kan, bukan Katolik. Ini agama baru. Mereka percaya bahwa kripto itu atau blockchain agama dari Tuhan. Ayah tak. Wah, bahaya ini. Dan ternyata mereka abis itu kan saya ikutan gitu kan, ngebahas karena itu. Mereka kenalin ke Korea. Kita juga ada jaringan di Korea. Saya ke Korea, ada bener agama ini ada di Korea juga. Jadi ada satu gedung, ada kayak pasturnya gitu, orang-orang yang percaya sama agama ini suruh nginep di situ, gitu. Jadi ibaratnya nih saya membuka diri nggak, istilahnya explore aja, pengen tahu lebih ke mana gitu. Dan akhirnya tahun 2018 bulan Oktobernya kita tuh bikin kayak komunitas blockchain idealis di dunia teh.
komitmennya Oktober, Juli komitmennya adalah kita tuh ada sekitar 28 orang lah waktu itu, hampir 30 lah, brotherhood lah pokoknya gitu kan. Jadi ada orang Lituania, ada orang Prancis, ada orang Afrika, ada orang Korea, ada macam-macam gitu ya, 28 orang kita bikin acara di Korea waktu itu, tapi nggak boleh ada yang dibayar. Jadi kalau kita nih bikin event di Korea gitu kan, saya datang ke sana sendiri, ngomong di sana gitu, terus nanti saya cobain Agustus bikin acara di Indonesia, saya undang tuh orang-orang daratan kan, itu komitmen pada datang semua ke Indonesia, jadi pembicara di Indonesia di tempat saya waktu itu. Terus habis itu udah muter aja, saya ke Vietnam, saya ke Denmark, ke segala macam. Jadi brotherhood-nya teh sampai sekarang brotherhood-nya teh masih jalan gitu ya teman-teman. Jadi kalau saya ke Korea kemana teh teman-temannya teh ada gitu kan. Kan eta tah ayeuna mah teu bisa siga baheula gitu. Karena aku janggut marabok wae itu da karena itu baheula mah karena naon ayeuna mah geusieun geus kolot. Jadi mau memastikan lagi nih Kang, kalau kita sudah membuat white papernya ya, kemudian kita mesti bikin badan hukumnya ya, kemudian ini kita nyewain lawyernya. Iya, cari lawyernya Singapura. Kalau di Indonesia saya nggak tahu ada apa enggak. Kang Regi masih pegang kontaknya? Masih pegang? Lawyernya saya bisa cariin, maksudnya bisa bantuin itu ya? Ada. Ya. Tadi saya tanyain dia masih ngerjain apa enggak, tapi itu kan nanti kan jelaskan aja referensi. Nah, fungsi lawyernya ini buat apa? Lawyernya nih? Kalau saya kemarin pakai lawyer ya supaya saya nggak ditangkap aja, supaya nggak masalah. Ya, ini digunakan untuk? Ya untuk bikin agreement ya Kang. Oke. Agreement penjualan token, agreement macam-macam, bikin struktur perusahaannya gitu. Perusahaannya gitu. juga perusahaan Singapura berarti ya? Singapura kan. Yang untuk token mah ya, yang proyeknya mah Indonesia. Iya. Nah, setelah itu masuk ke ini ya Pak? ICO. Jadi kalau stage-nya tuh ya kita pastilah bikin badan hukum. Ya. Kan kalau belum bikin badan hukum, terus kemudian bikin white paper. Ya. White paper, habis white paper kan saya bikin tim tuh. Timnya kan banyak tuh, dan timnya kan kalau Akang lihat kan ada macam-macam tuh negara gitu kan. Ya. Terus habis itu saya cari advisor. Advisor saya juga kan macam-macam, dari Jepang ada, dari Korea ada, segala macam, dari mana ada gitu kan. Iya. Nah, habis advisor white paper jadi, mulai marketing Kang, mulai promosi dari sosial medianya, videonya, kalau semua lah gitu kan. Disiapin marketingnya buat roadshow segala macam. Nah, itu pas lagi roadshow itu mulai jualan. Kita jualan private sale. Private-nya dulu ya. Oke. Private sale, semacam pre-sale ya? Ya pre-sale gitu kan. Setelah pre-sale baru kita masuk ke exchange untuk public sellingnya gitu. Gitu. Okay. Untuk private sale itu paralel dengan proyeknya gimana tuh Kang? Maksudnya waktu private sale itu proyek udah jalan juga yang di Indonesia? Udah. Jadi sebelum saya mulai ini, proyek ini emang udah jalan. Oh. Iya. Nah, udah sama tuh. Kita juga proyek udah jalan nih. Tenang guys, sudah sama kita nih. Dan pelan-pelan investornya udah ada nih. Makanya tinggal ininya. Nanti dibantu ya kalau saya konsultasi lagi kan. Boleh, kapan aja boleh. Ini juga saya jam alhamdulillah saya kalau ada yang nanya token, ngobrol token Minggu malam. Oh gitu, jadwalnya mantap ya, pas gitu. Sharing aja gitu kan, saya juga bukan nggak ngerti, itu banyak yang ini kebetulannya, jadi
Ada satu nih nanti jam 8.15 dia dari Lampung katanya, ada investor dari Maroko, duka naon tak aku gitu kan. Waktu itu ada yang ngomong mengenai ini Kang, ada yang ngomong mengenai e-sport, dan ada yang udah ketipu sama orang ngeluarin duit 7 miliar karena bikin token cina, terus duitnya lagi jelemana lagi tokennya terjadi. Nah, ya. Ada yang pernah ketipu lah gitu kan, facial. Tiba-tiba sosmednya hilang semua kan. Ya Allah Kang, kalau sama Kang Koda sama teman-teman mah mau nanya apa aja boleh deh, saya Amin, nun bisa. Kang nanya lagi dong Kang, itu kalau berarti profit sama revenue sekarang datangnya dari project itu ya Kang ya? Tuhun. Karena memang belum token yang dipegang juga nggak dijual ya? Atau waktu masuk pasar itu yang ngelepas berapa 350 juta token itu 350 juta ya. Oh ada uangnya masuk ya? Ada yang 28 miliar itu katanya bilang. Oh yang 28 miliar. Tapi terus setelah berfluktuasi emang apa namanya? Belum nggak dapat dari situ ya? Enggak. Itu mah benar-benar nahan diri dan komitmen aja gitu mah. Yang tadi kayak Mas Rongges bilang, kalau kita tahan gitu kan, berarti supply-nya kan ada segitu doang, berarti kan itu kan harganya bisa lebih bagus. Kalau kita lepas kan keguyur market, takutnya erosi harga gitu. Dan profitnya itu hanya dari jual token, maksudnya untuk yang transaksi data tadi Kang, atau ada penjualan hasil kalau revenue dari project kita mah sama aja kayak pertanian. Kalau misalnya ada petani yang mau pinjam, kita dapat komisi dari bank, asuransi jual dapat komisi, farm input company kayak bayar segala macam, jual situ kita dapat transaction fee, terus dari trading kita dapat margin bagi hasil sama petani, sama aja itu mah normal. Oke. Ngerti. Ya. Kapan aja kalau bisa ini hubungi saya aja kalau mau nanya-nanya sama gitu ya. Kita ngobrol lagi ya Kang Kodas. Ya, nuhun pisan. Nuhun. Kang Regi ya. Sing sehat ya. Kabeh nuhun. Yuk. Nuhun ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kang Kodas stay dulu tuh. Ya, kita di tempat yang lain. Ini punyanya ini.